Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Cahyani dengan NIM 2501150 akan menjelaskan mengenai analisis pengaruh inflasi dan populasi terhadap pertumbuhan GDP. Tabel pertama hasil uji stationaritas augmented decay-Fourier pada unit level. Untuk menentukan alat analisis yang akan digunakan, maka langkah awal yang dilakukan adalah dengan uji stationaritas. Berdasarkan hasil uji intermediasi unit level dengan bantuan augmented decay-Fourier, hanya inflasi yang mempunyai probabilitas di bawah 5%, sedangkan variabel lain berada di atas 10%. Artinya, pada data unit level tidak stasioner, dan akan dilakukan uji stationaritas pada turunan pertama atau one first difference. Tabel 3 atau hasil uji stationaritas ADF pada turunan 2 atau second difference. Setelah dilakukan pengujian pada unit data turunan kedua atau second difference, diketahui bahwa nilai variabel kajian berada di bawah tingkat toleransi derajat kesalahan. Artinya, data dalam keadaan stasioner pada perubahan kedua. Makna lainnya adalah bahwa variabel-variabel prediktor dapat menjelaskan hubungan jangka pendeknya terhadap tingkat populasi. Adapun rincian hasil uji yang dilakukan adalah sebagai berikut. Tabel 4 hasil uji kointegrasi dengan metode Engel-Granger. Interpretasi ekonomi dari kointegrasi yaitu bahwa jika dua series atau lebih berkaitan dalam membentuk hubungan keseimbangan jangka panjang, maka meskipun setiap series tersebut tidak stasioner, mereka cenderung bergerak bersama-sama sepanjang waktu, dan perbedaan di antara mereka akan senantiasa stabil. Ekananda 2016. Dari hasil uji kointegrasi dengan menggunakan metode Engel-Granger dengan memanfaatkan uji ADF menginformasikan bahwa nilai probabilitasnya sebesar 0,50 dan T statistiknya lebih besar dari nilai kritisnya. Hasil ini menunjukkan bahwa model di dalam kajian tersebut kointegrasi yang dapat menjelaskan hubungan variabel prediktor dengan tingkat pertumbuhan GDP dalam jangka panjang. Tabel 5 hasil regresi jangka panjang. Berdasarkan hasil regresi jangka panjang, diketahui nilai F statistiknya sebesar 62,70732 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Maknanya adalah bahwa minimal terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan GDP. Atau dapat pula diartikan bahwa model yang layak untuk digunakan dalam memprediksi tingkat GDP. Nilai R-square-nya sebesar 0,82 menunjukkan bahwa proporsi variasi dari tingkat GDP mampu dijelaskan oleh variabel prediktor. Berdasarkan hasil di atas diketahui bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat GDP, di mana nilai probabilitas dari variabel tersebut sebesar 0,2773 di atas derajat kesalahan, bahkan pada alfa 10%. Nilai koefisien dari populasi sebesar 0,0063 menggambarkan bahwa ketika populasi mengalami kenaikan 1%, maka tingkat GDP akan turun sebesar minus 906,667%. Hubungan ini menunjukkan bahwa peningkatan populasi yang dapat diproyeksikan sebagai meningkatnya pendapatan masyarakat dapat mendukung dalam penurunan tingkat GDP. Berdasarkan hasil di bawah, juga diketahui bahwa hanya populasi yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pertumbuhan. Inflasi dalam jangka panjang, keadaan ini memperkuat dari nilai probabilitas yang dihasilkan oleh variabel tersebut, yang berada di bawah alfa 5%, sedangkan populasi GDP tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat inflasi, di mana nilai probabilitas dari masing-masing variabel tersebut sebesar 0,723 atau di atas toleransi derajat kesalahan bahkan alfa 10%. Tabel 6 hasil estimasi error correction model atau ECM. Hasil estimasi dari error correction model atau ECM diperoleh dengan meregresikan seluruh variabel dalam keadaan perubahan pertama atau first difference. Nilai dari ECT-1 menunjukkan tingkat signifikasi pada alfa 1%, dan nilai koefisien sebesar minus 0,060 yang dapat dimaknai bahwa model yang dibangun memiliki hubungan dalam jangka pendek. Nilai F statistiknya sebesar 0,11 dan probabilitasnya sebesar 0,94 menggambarkan terdapat minimal satu variabel prediktor yang mempengaruhi tingkat GDP secara signifikan. Hasil R-square yang diperoleh sebesar 0,14 lebih besar dari nilai S-square pada jangka panjang. Berdasarkan nilai koefisien parsialnya, terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat GDP dalam jangka pendek. Variabel yang dimaksud adalah inflasi, atau 0,92.
Sedangkan variabel lainnya seperti populasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat GDP selama periode pengamatan. Hasil estimasi persamaan jangka pendek menunjukkan bahwa dalam jangka pendek perubahan tingkat inflasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan GDP. Adapun populasi dan inflasi memberikan pengaruh negatif. Hasil estimasi persamaan jangka pendek menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ada perubahan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan GDP mempengaruhi yang signifikan. Dan hasil presentasi saya mengenai analisis pengaruh inflasi dan populasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.